Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rosilawati, MPSSP, dosen dari Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah pilihan pada semester 6 dari Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, yaitu mata kuliah Praktik Kewirausahaan Sosial dan Ekonomi Kreatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. Berikut adalah penjelasan dari perkuliahan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS case study. Bentuk pembelajaran kuliah yaitu tatap muka tutorial, seminar, dan praktik lapangan. Lalu berikutnya adalah metode pembelajaran, yaitu small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-direct learning, cooperative learning, collaborative learning, project-based learning, dan problem-based learning. Pertemuan terdiri dari 16 kali pertemuan, terdiri dari pertemuan 1 sampai dengan ke-7 dilakukan sebelum ujian tengah semester, di pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester, pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 itu dilakukan setelah ujian tengah semester, dan di pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Berikutnya adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Praktik Kewirausahaan Sosial dan Ekonomi Kreatif untuk Pemberdayaan Masyarakat merupakan mata kuliah berbasis praktik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan program kewirausahaan sosial dan ekonomi kreatif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara holistik. Mata kuliah ini mengintegrasikan pemahaman konseptual tentang kewirausahaan sosial, perkembangan ekonomi kreatif, serta prinsip-prinsip pemberdayaan berbasis partisipatif dan berkelanjutan. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori dan konsep dasar kewirausahaan sosial dan ekonomi kreatif, tetapi juga dituntut untuk memahami tentang dinamika sosial, permasalahan masyarakat, dan potensi lokal sebagai basis pengembangan usaha sosial. Lalu berikutnya adalah fokus pembelajaran diarahkan pada kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi peluang, merumuskan gagasan, usaha sosial yang relevan, serta membangun model bisnis sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Mahasiswa juga dibimbing untuk membangun jejaring dan kemitraan strategis, serta melakukan analisis pemangku kepentingan stakeholder analisis dalam mendukung inisiatif wirausaha sosial yang berdampak nyata. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa terlibat aktif di dalam kegiatan belajar berbasis project-based learning, observasi lapangan, studi kasus, kerja kelompok, dan presentasi hasil analisis sebagai bagian dari penguatan keterampilan praktis dan kolaboratif. Lalu pendekatan pembelajaran yang digunakan bertujuan untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki wawasan kewirausahaan sosial dan ekonomi kreatif, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan sosial atau social change agent yang responsif terhadap tantangan pembangunan masyarakat melalui pendekatan yang inovatif, inklusif, dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Lalu kita lihat kembali adalah dalam capaian mata kuliah kewirausahaan sosial. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, dan teori kewirausahaan sosial dan ekonomi kreatif, mampu menganalisis latar belakang perkembangan dan urgensi kewirausahaan sosial di Indonesia, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan proses kewirausahaan sosial dan inovasi di dalam masyarakat, mampu merancang model usaha sosial secara berkelompok, berbasis prinsip kemitraan dan pemberdayaan, mampu mempraktikkan kewirausahaan sosial secara langsung dalam bentuk tugas lapangan maupun presentasi, dan mampu memetakan peran stakeholder dan pekerja sosial dalam mendukung kegiatan kewirausahaan sosial. Adapun ruang lingkup konsep dasar kewirausahaan sosial dan ekonomi kreatif ya. Lalu berikutnya adalah analisis stakeholder dan peran Peksos tadi dalam kegiatan ekonomi kreatif, praktik langsung observasi kegiatan usaha sosial di masyarakat, penyusunan dan pemaparan model bisnis sosial berbasis potensi lokal, serta evaluasi berkelanjutan di dalam usaha sosial berbasis masyarakat.
Nah, ini adalah sistem evaluasi pembelajaran. Presensi dilakukan untuk melihat bagaimana kehadiran mahasiswa 20%, keaktifan tugas ini 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester adalah 35%. Berikut adalah daftar pustaka yang bisa menjadi salah satu referensi di dalam pembelajaran perkuliahan, yaitu berkaitan dengan Government to Support to the Social Enterprise Sector, Comparative Review of the Policy Framework and Tools, Washington World Bank. Ada juga dari beberapa buku, Mapping the Definition of Social Entrepreneurship. Ini ada dari Journal of Social Entrepreneurship. Ada juga dari Social Entrepreneurship and Social Transformation and Exploring Study, the Journal of Apply Behavioral Science. Dan ada dari beberapa referensi lain, dari kewirausahaan sosial, dari PT Grasindo Jakarta, ada dari kewirausahaan sosial untuk mahasiswa, dan juga ada dari buku kewirausahaan sosial dilihat dari sisi pekerjaan sosial, ini dari Prof. Dr. Sarip Muhyiddin MSc dan Dr. Taufikur Rahman AKS MS Esos MSI. Nah, ini bisa menjadi beberapa referensi sesuai dengan yang ada di daftar pustaka, sehingga bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen di dalam proses praktik kewirausahaan sosial. Baiklah, tadi sudah disampaikan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah dan bagaimana proses belajar. Untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pagi-pagi mengawali kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini berarti kita harus awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita semangat pagi, jangan lupa ya, kalau calon social entrepreneurship itu harus memiliki semangat yang tinggi. Kita semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Yeay. Baik, teman-teman semuanya, sebelum memulai perkuliahan, kita absen dulu ya. Bu Aci akan buka dulu siakad ya. Kita buka dulu siakad. Saya akan membuka kelas. Teman-teman silahkan nanti buka absensinya di siakadnya masing-masing ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, ini pertemuan kita yang ketiga ya. Gak berasa berkaitan dengan mata kuliah kewirausahaan sosial gitu ya. Gimana, banyak pembelajaran baru gak setelah 3 kali pertemuan di kelas kewirausahaan sosial? Bagaimana kesannya? Banyak ilmu baru, belajar tentang sesuatu yang berbeda? Banyak Ibu, terutama tentang wirausahaan sosial itu seperti apa. Ya, baik ya. Ini tentunya satu pembelajaran yang harus Rini ya. Rini pelajari lebih mendalam nanti bagaimana proses praktiknya. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, kita review dulu nih. Kalau di pertemuan pertama dan kedua kita sudah berbicara tentang bagaimana itu kewirausahaan dan kewirausahaan sosial ya. Lalu yang berikutnya adalah tentang sejarah dari kewirausahaan sosial. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu, kita review dulu. Siapa yang bisa membedakan kewirausahaan dengan kewirausahaan sosial? Coba, siapa ya? Saya Bu. Oh, Faijah. Gimana Faijah? Menurut Faijah, apa sih bedanya sebetulnya kewirausahaan dengan kewirausahaan sosial? Kalau yang berdasarkan kemarin ya Bu ya, itu dibagi menjadi beberapa aspek Ibu, menjadi tujuan, kemudian ada motivasi dan juga ukuran keberhasilan Bu. Jika kewirausahaan biasa itu tujuan utamanya untuk mencari keuntungan seperti itu Ibu, jadi hanya mencari keuntungan. Kemudian motivasi kewirausahaan tersebut juga hanya peluang bisnis dan juga kepuasan pribadi Bu. Kemudian juga jika kewirausahaan itu ukuran keberhasilannya pada laba atau pertumbuhan seperti itu Bu. Jika kewirausahaan sosial itu tujuannya mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran. Kemudian juga untuk motivasi dari kewirausahaan tersebut dari aspek empati, kemudian keadilan sosial, bagaimana menciptakan perubahan positif di masyarakat seperti itu Ibu. Keren, gimana? Ya, tepuk tangan dong buat Faijah, berarti ini masih hafal ya. Jadi pembelajaran yang sebelumnya itu jangan hanya disecari kertas ya, tetapi teman-teman harus betul-betul mendalami, memahami bagaimana tentang proses yang akan kita lakukan. Nah, berikutnya ada lagi yang ingin menambahkan? Coba siapa lagi? Hana. Iya. Oh iya, silakan Hana. Jadi untuk perbedaan kewirausahaan dan kewirausahaan sosial itu dari segi bentuk usaha itu dibedakan. Kalau kewirausahaan itu biasanya berupa usaha komersial seperti UMKM atau perusahaan swasta startup profit komersial seperti
startup profit oriented gitu Bu. Nah sedangkan untuk kewirausahaan sosial dari sudut pandang bentuk itu berupa yayasan, koperasi sosial, komunitas usaha atau usaha hibrid. Nah sebagai contohnya itu kalau kewirausahaan seperti seorang pengusaha yang membuka kafe untuk menghasilkan keuntungannya. Sedangkan untuk kewirausahaan sosial itu seorang pengusaha sosial yang membentuk kafe, sedangkan untuk yang pekerjaannya itu memperkerjakan seperti disabilitas ataupun lansia yang sebagai bentuk pemberdayaan kelompok rentan seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Hana. Berarti memberikan dampak sosial ya teman-teman. Kita aplaus dong buat Hana. Ya, tuh ternyata betul ya. Tadi proses pembelajaran kita nggak sia-sia kalau teman-teman menyimak dengan baik, mampu menerapkan. Nantinya ketika teman-teman berpraktek di masyarakat itu bisa mengaplikasikan bukan hanya secara teori, tetapi secara prakteknya. Karena itu yang terpenting teman-teman ya. Apalagi sekarang ya, bagaimana teman-teman tadi bisa menjadi seorang pekerja sosial yang handal, pekerja sosial yang unggul, menjadi social entrepreneurship juga gitu kan. Bagaimana memberikan dampak manfaat bagi masyarakat banyak ya. Baik, 2 tadi sudah disampaikan. Review lagi sedikit lagi berkaitan dengan sejarah nih. Kalau tadi sudah kan ya perbedaan antara kewirausahaan dengan kewirausahaan sosial. Kalau sekarang sejarah. Ada yang tahu salah satu pelopor aja tokoh kewirausahaan sosial. Siapa? Gina. Ya silakan Gina. Untuk salah satu pelopor dari kewirausahaan itu ada Muhammad Yunus Ibu dari Bangladesh yang dia itu pendiri Grameen Bank. Grameen Bank ya, itu salah satu tokoh dunia juga ya yang mengawali terkait dengan proses kewirausahaan sosial. Nah, itu udah disampaikan ya. Coba sekarang Bu Aci pengen review lagi. Ada yang bisa menambahkan kembali? Coba siapa? Gina silakan dilanjut. Ya Ibu, izin menambahkan dari yang tadi Gina sebelumnya juga sampaikan bahwa Muhammad Yunus itu menjadi pelopor karena dia tercetus dengan sistem kredit mikronya yang diterapkan di Grameen Bank gitu. Jadi Muhammad Yunus ini percaya gitu ya bahwa bisnis atau kewirausahaan itu bisa menjadi perubahan yang positif gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Khususnya ini diterapkan di Bangladesh. Di Bangladesh ya. Nah ini salah satu contoh yang sangat bagus sekali menginisiasi dan sekarang ternyata kewirausahaan sosial itu sudah muncul juga di Indonesia ya, banyak sekali dengan Osaka Foundation ya dan dengan kewirausahaan sosial yang lain, program kewirausahaan sosial yang dirintis oleh Kementerian Sosial ya. Jadi makanya teman-teman juga harus updating terus ya bagaimana program-program kewirausahaan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kembangkan, yang nanti akan menjadi proses praktik yang akan teman-teman lakukan itu ya. Nah itu review dari mata kuliah pembelajaran yang sebelumnya. Nah, materi berikutnya di pertemuan ketiga sudah disampaikan kan di dalam RPS di pertemuan pertama. Di pertemuan ketiga teman-teman akan membahas tentang apa? Proses kewirausahaan sosial. Ternyata di dalam kewirausahaan sosial juga kita perlu melakukan yang namanya proses kewirausahaan sosial ya. Kita mulai, sudah siap? Sudah ya. Sebentar, saya buka dulu paparannya ya. Baik. Nah, ini kita ada beberapa hal yang berkaitan dengan proses kewirausahaan sosial. Kita mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Bagaimana proses kewirausahaan sosial itu karena yang harus teman-teman pahami nanti ketika berpraktik ya. Lalu berikutnya adalah aspek yang mempengaruhi tentang kewirausahaan sosial dan terakhir adalah penutup ya. Kita lanjut ke skema awal. Kelihatan, terlihat? Sudah cukup jelas ya. Tadi saya selalu sampaikan teman-teman tolong dipahami, dikaji dengan seksama bahwa pembelajaran ini bukan hanya sekedar dari teori tetapi bagaimana proses praktik yang nanti bisa teman-teman lakukan ya. Kita harus tahu dulu nih berkaitan dengan proses kewirausahaan sosial itu dari mulai pendahuluan, terlihat di sisi sebelah sini. Terlihat ya, dari pendahuluan ini bagaimana praktik kewirausahaan sosial ini mulai marak dilakukan. Tadi berkaitan dengan sejarah tuh yang disampaikan oleh Gina, dua Gina sejarah tentang kewirausahaan sosial. Kalau tadi di Bangladesh Muhammad Yunus ya sudah mempelopori tentang bagaimana proses Grameen Bank ya. Nah sekarang di Indonesia juga semakin muncul banyak berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan yang dilakukan. Bagaimana tadi pembeda antara kewirausahaan dengan kewirausahaan sosial. Kalau kewirausahaan tadi hanya berbicara tentang profit oriented ya. Tetapi di dalam kewirausahaan sosial ini yang harus digarisbawahi oleh teman-teman. Bahwa tidak hanya sekedar profit.
Tetapi ternyata bagaimana kegiatan yang dilakukan itu mampu memberikan dampak secara sosial. Dampak itu kan bukan hanya secara materi aja, ya nggak? Pemikiran, ide, gagasan itu tuh akan sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan di masyarakat. Itu teman-teman ya. Lalu berikutnya ini secara teori ya, tetap kita harus ada yang mendasarinya. Elkinton Hartigan 2009 menyebutkan bahwa para wirausaha sosial ini sebagai unreasonable people katanya. Karena mereka adalah orang yang aneh dan berpikir serta bekerja di luar kemampuan. Karena apa tadi? Berkaitan dengan pembeda tadi. Kewirausahaan ada profit oriented, tidak memikirkan tentang bagaimana aspek-aspek sosialnya. Tetapi kalau seseorang sudah memiliki jiwa entrepreneurship, social entrepreneurship, tentu itu kalau kita bekerja itu dengan hati ya teman-teman. Itu yang membedakan, bukan hanya sekedar untung. Tetapi bagaimana dampak yang diberikan, bagaimana pemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Nanti kalian ada praktek lapangannya. Seru nggak kalau ada praktek lapangan? Iya dong, tadi bukan hanya teori ya. Bu Oci menjelaskan di depan kelas percuma kalau teman-temannya nggak paham ya. Jadi harus betul-betul sampai mendalami. Karena apa tadi? Proses praktik di masyarakat itu akan sangat mendorong, menunjang bagaimana kegiatan pembelajaran yang teman-teman lakukan gitu ya. Nah, berikutnya nih, konten lain menyatakan bahwa kesempatan untuk membangun aktivitas kewirausahaan memiliki tingkat kesulitan tertentu yang harus dihadapi oleh penggiatnya. Karena tadi tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama, mindset. Kan kayak kita merubah mindset seseorang itu perlu apa? Perlu proses, perlu waktu, perlu adaptasi, dan tentunya tadi perlu pengetahuan, kemampuan. Nah, seorang pekerja sosial nih bedanya. Pekerja sosial itu kan memiliki tadi tidak hanya cukup dengan pengetahuan yang pandai, cerdas gitu kan. Tetapi harus memiliki skillnya juga ya, keterampilan. Kenapa keterampilannya diperlukan? Kan tadi kalau kita lihat kita akan mendalami, mendampingi bagaimana pemerlu-pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Di samping itu ada poin yang paling penting berkaitan dengan apa? Coba tadi knowledge-nya, skill-nya, apalagi value-nya. Jangan lupa ya. Karena apa? Karena tadi kita bekerja di masyarakat. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu harus sesuai. Tadi ya, pengetahuan, keterampilan, sikap, etika itu yang terpenting di dalam proses praktik yang nanti akan teman-teman lakukan. Apalagi tadi akan menjadi seorang pekerja sosial profesional, akan menjadi seorang socio entrepreneurship. Keren kan? Keren nggak? Pengen nggak kegiatan yang kita lakukan memberikan dampak manfaat? Mau dong? Mau nggak? Mau gitu dong, harus semangat ya. Nah, berikutnya tadi lihat kembali nih ada, karena harus melihat dari sejarahnya dulu ya. Komisi Eropa Policy Brief on Social Entrepreneurship 2013, usaha sosial lebih menyulitkan dibanding bisnis tradisional katanya gitu. Tidak memulai mengelolanya, namun ia juga sulit untuk mengakses dana modal. Karena tadi tidak semua orang kan mau menggulirkan dananya, anggarannya atau apapun itu untuk kegiatan atau aktivitas yang sifatnya tadi bersifat sosial gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala gitu kan ya. Terutama ini berkaitan dengan gerakan-gerakan yang ada di masyarakat. Lalu di poin berikutnya nih, seorang wirausaha sosial agar dapat menyukseskan aktivitas kewirausahaan sosial, ini waktu ya enggak? Perlu, nah, tadi kalau kita lihat, menginvestasikan waktu, energi, bahkan uangnya itu. Ya itu yang membedakan antara kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan murni itu. Itu teman-teman. Jadi coba nanti dikaji kembali, direview kembali, dan nanti dipraktekkan kembali di dalam proses praktik lapangan bagaimana ini bisa dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, kita lihat nih, nanti lihat sumbernya dari mana nih. Proses kerangka kerja, proses kewirausahaan sosial. Terbagi 3 poin ya. Ada attention, ada entrepreneurial orientation, dan ada outcome-nya. Kenapa harus ada penggerak? Untuk apa coba? Untuk menggerakkan masyarakat. Untuk menggerakkan masyarakat di dalam apa? Dalam kegiatan yang akan dilakukan. Dalam kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga perlu adanya penggerak untuk tadi memotivasi, karena masyarakat juga perlu yang namanya motivasi itu. Ya, semua orang itu kan beda pemikirannya, mindsetnya. Jadi perlu adanya, kalian aja kalau lagi down dalam kuliah perlu adanya motivasi dong. Perlu nggak? Iya, perlu. Sama ketika di masyarakat perlu adanya motivasi, identifikasi peluang. Terus apa lagi coba?
akses ya, terus termasuk multi stakeholder karena tadi fungsi jejaring itu akan sangat penting sekali ya. Lalu berikutnya kita lihat orientasi nih. Di dalam orientasi itu perlu adanya inovasi. Kenapa harus ada inovasi? Untuk menggagas ide-ide yang baru yang tentunya ini akan bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi terkait dengan permasalahan sosial yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat. Itu ya. Nah ini kita lihat bagaimana keproaktifannya. Bagaimana pengambilan resikonya. Karena yang namanya wirausaha aja ada resikonya. Sama dengan wirausaha sosial juga sama ada resikonya. Nah itu yang harus kita kaji. Itu nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Nggak cukup satu SKS ya. Nanti di pertemuan berikutnya ya. Potensi, agresi, kompetensi, dan adanya otonomi. Itu akan sangat berpengaruh sekali di dalam kegiatan orientasi yang teman-teman lakukan ya. Berikutnya adalah outcome ini. Kenapa perlu ada outcome? Coba di sini kalau kita lihat bagaimana nilai sosialnya. Karena ini kita harus lihat dari nilai sosialnya tersebut kan. Bagaimana usaha pemuasan beragam stakeholder. Karena tadi aktivitas ini kan banyak sekali stakeholder yang terlibat. Makanya perlu ada nanti pemetaan jaringan. Itu yang sebetulnya bagaimana kita mampu mengakseskan dengan berbagai sistem sumber. Makanya nggak bisa kita bekerja sendiri gitu. Perlu adanya kolaborasi dengan berbagai stakeholder ya. Termasuk bagaimana kesinambungan solusi. Sekarang memberikan masukan tanpa ada solusi. Bisa nggak? Tidak, harus ada solusi. Solusinya digimanain? Dirembuk secara bersama. Bagaimana kita bahas secara bersama. Itu juga nanti akan kita praktekkan di dalam pertemuan ke-6. Ya, itu. Lalu berikutnya, nah aspek yang membangun proses kewirausahaan. Ini yang harus kita lihat nih, bagaimana aspek yang membangun proses kewirausahaan. Dari mulai bagaimana sejarah dari kewirausahaan, mulai dari mana. Terus bagaimana ide gagasannya, peluang atau kesempatannya, dan organisasinya. Ini yang akan nanti kita bahas satu-satu teman-teman semuanya. Ya, karena ini yang akan kita diskusikan, nanti kita jadi bahan diskusi ya untuk membahas ke-4 poin ini. Bagaimana aspek yang membangun proses kewirausahaan sosial itu. Kita bahas dulu menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Kewirausahaan kita bagi 4, kita berhitung 1 sampai 4 aja ya. Dari mulai Gina. 3, 4, 1, 4. Nah itu ya. Jadi kita ada 4 kelompok. Yang pertama adalah membahas tentang kewirausahaan. Yang kedua adalah membahas tentang ide dan gagasan. Yang ketiga adalah peluang dan kesempatan. Yang keempat adalah organisasi. Faijah bisa dibantu untuk mengambilkan plano? Atau jangan Faijah, kan tadi Faijah udah ya. Firdi dan Cristobal lah dua laki-laki. Silakan bantu untuk mengambilkan kertas plano. Kita mulai skemakan dulu. Ada di pengajaran ya, tolong diambil di pengajaran. Oh udah ada? Udah. Coba sekarang kita petakan ketua kelompok 1 mana? Ketua kelompok 1. Boleh? Ya silakan. Gina, ketua kelompok 1. Maju ke sini. Ketua kelompok 2. Ya silakan maju. Ketua kelompok 3. Ya Sadam ya. Ketua kelompok 4. Desya, sini. Ya sudah ya. 4. Baik. Kita akan mulai diskusikan petakan berkaitan dengan kewirausahaan, ide gagasan, peluang, dan organisasi ya. Kristoba tolong bantu dikasih satu plano. Nanti dipetakan. Ya, 1 plano. Pegang sama ketua kelompoknya masing-masing. 1. Ya, 1. Nanti spidolnya ambil juga ya. Baik, sekarang sudah paham tugasnya. Jadi teman-teman nanti silakan berdiskusi. Yang kelompok 1 berkaitan dengan kewirausahaan, kelompok 2 berkaitan dengan ide dan gagasan, kelompok 3 berkaitan dengan peluang, dan kelompok 4 berkaitan dengan organisasi ya. Boleh ngampar, nggak apa-apa, ngampar kan biar rileks ya. Biar rileks. Silakan kelompok 1 ngariung di sebelah mana ya? Sebelah sini. Kelompok 1 ya. Ya, kelompok 2 sebelah sini. Ya, kelompok 3, kelompok 4 di sebelah sini, kelompok 4. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, masuk ke semua aja. Ayo, masuk aja ke semua. Ya. 3, masuk aja ya.
Nah, sekarang coba petakan ini berkaitan dengan kewirausahaan ya. Kewirausahaan, lalu kelompok ini berkaitan dengan ide, tadi ya ide atau gagasan di dalam proses kewirausahaan seperti apa. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan peluang dan atau kesempatan ya. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan organisasi ya. Nanti teman-teman, halo. Hai hai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, baik. Sekarang teman-teman punya waktu untuk berdiskusi 15 menit. Setelah itu nanti kita presentasikan ya. Teman-teman silahkan tulis di dalam kertas plano berkaitan dengan 4 aspek tadi. Masing-masing sudah ada ya. Silakan dimulai, terima kasih. Kelompok 1. Tadi kelompok 1 mana? Coba angkat tangan. Kelompok 1 ya. Nah ini belum ada nama-namanya, nanti ditambahkan nama-namanya ya. Karena ini bagian dari proses yang harus teman-teman ini ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Oh namanya ada di belakang ini ya, ketempel namanya. Iya. Kelompok 2, kelompok 3 mana? Hadir. Kelompok 4 tadi? Ya. Ya ini semuanya sudah menerapkan, sudah memahami tentang bagaimana tadi kewirausahaan sosial itu dilakukan ya, menciptakan, mengelola inovasi sosial bertujuan menyelesaikan masalah sosial secara berkelanjutan melalui pendekatan kewirausahaan. Tadi itu betul di sini menciptakan peluangnya, adanya inovasi dan tentunya segala sesuatu juga harus ada resiko, berani mengambil resiko gitu kan. Kita harus konsisten. Ya, konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan gitu ya di dalam kegiatannya ya. Lalu kita lihat nih di kelompok kedua ada ide gagasan ya. Gagasan menciptakan, mengembangkan, mengelola usaha, mencakup ide inovasi ya. Karena perlu adanya inovasi. Nih, tahu nggak? Salah satu batik yang Bu Oci buat ini adalah produksi dari lanjut usia. Membuat salah satu bentuk batik yang dikembangkan di dalam proses kegiatan wirausaha sosialnya ya. Ini juga adanya inovasi dari bagaimana menciptakan sesuatu hal yang baru tetapi tidak menghilangkan identitas atau citra terkait dengan budaya gitu ya. Nah ini ya adanya bagaimana mendorong inovasi, memecahkan masalah, membentuk pemahaman, mengembangkan diri sebagai dasar tulisan ya. Lalu tadi peluang ya, peluang itu tadi apa saja? Bagaimana masalah sosial belum terselesaikan, kelemahan program harus dilihat, bagaimana perubahan sosial dan teknologi. Karena kalian juga kan ada mata kuliah apa? Perubahan sosial dan pembangunan. Terus ada lagi apa? Teknologi di dalam pekerjaan sosial. Nah, jadi sebetulnya semuanya itu tadi beririsan, semuanya itu berkaitan gitu kan. Jadi saling melengkapi kebutuhan model bisnis dan tentunya bagaimana kita mampu melakukan pemberdayaan bagi kelompok rentan. Ini sesuai sekali dengan prodi kita di prodi perlindungan dan pemberdayaan sosial. Jadi untuk kegiatan yang dilakukan bukan hanya sekedar dari tadi kita melihat dari aspek rehabilitasinya saja, tetapi ketika sudah selesai dilakukan rehabilitasi, bagaimana untuk masyarakat yang masih potensial itu diberikan kegiatan pemberdayaan sehingga apa? Mereka memiliki semangat untuk ke depan ya. Dan yang terakhir ini nih aspek proses kewirausahaan melalui tadi organisasinya. Bagaimana kegiatan yang dilakukan mampu bersinergi dengan berbagai stakeholder yang ada. Tadi dengan kolaborasi pentahelik yang dilakukan dari berbagai organisasi yang sudah teman-teman petakan. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian keren sekali, semuanya hebat-hebat. Semoga menjadi bekal pembelajaran untuk teman-teman bisa berpraktik di masyarakat ya. Baik, jangan lupa ya minggu depan kita review kembali apa yang kurang di pertemuan ini, kita lengkapin kembali. Bukan hanya dalam sekedar, ini nih kalau Bu Oci sering bilangnya, bukan hanya sekedar di dalam tulisan saja ya. Tetapi teman-teman harus mampu menerapkan dan mempraktekannya. Demikian saya sampaikan ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam mata kuliah Praktik Kewirausahaan Sosial, Ekonomi Kreatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan di Poltek SOS Bandung dan Bapak Ibu dosen semuanya yang ada di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, juga kepada Bapak Ibu penilai. Semoga memberikan motivasi bagi saya sendiri untuk bisa lebih baik ke depannya dan menginspirasi untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.